Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zaid Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara edisi Selasa 5 Agustus 2025. Dan semoga saudara tetap selalu menjaga kesehatannya dan juga semangatnya. Nah, ketika kita membahas dan juga melihat serta menyoroti beberapa informasi akhir-akhir ini, banyak sekali kejadian atau catatan khusus yang melibatkan unsur-unsur atau elemen masyarakat. Salah satunya adalah perempuan dan anak sebagai korban ataupun pelaku dari beberapa tindakan ataupun juga kejadian yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Nah, memang ketika kita melihat dan juga mengaksesmen lebih lanjut, data-data menyajikan bahwa semua orang bisa terindikasi ataupun juga bisa menjadi korban ataupun juga pelaku dalam kasus tertentu, baik itu terkait dengan pelecehan seksual, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal lainnya. Namun, beberapa angka yang disajikan ini juga menunjukkan angka yang cukup tinggi terhadap perempuan dan anak sebagai korban. Nah, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni perlindungan perempuan dan anak yang harus dilindungi. Untuk itu, kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat erat kaitannya, yang bisa nanti membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya perspektif perlindungan ini sendiri terhadap perempuan dan anak, dan apa saja yang harusnya menjadi indikasi untuk meningkatkan perlindungan-perlindungan terkait. Nah, pertama, saya akan sapa terlebih dahulu yang cantik di antara kami berdua yang ganteng ya hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, ini ada Ibu Asi Nofrini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Selamat siang, Bu. Siang. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang ya, Bu. penting. Ya, baik. Nanti kita akan melihat bagaimana sajian data terkhusus untuk wilayah Provinsi Jambi ya, Bu ya, dan apa saja program dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan untuk menemani Bu Asi, saat ini saya sudah juga ditemani, ini salah satu narasumber yang juga sangat dekat sekali dengan saya karena juga dosen saya di kampus sebelumnya ya, dan kemudian juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang cukup besar, dan beliau juga punya background di salah satunya peminatan berbasis forensik ya, Pak ya, berdasarkan pelatihan yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah Pak Alul, SPSI, MPSI, psikolog, selaku dosen psikologi Universitas Jambi. Selamat siang, Pak. Siang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi nanti kita akan melihat sebenarnya bagaimana sisi perlindungan yang harusnya ditingkatkan seperti itu ya, Pak, berdasarkan kasus dan juga data yang ada di lapangan. Dan saudara serta pemirsa yang mungkin ingin bergabung dan langsung berbincang dengan narasumber kita, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan secara langsung dengan dua narasumber kita, sangat diizinkan pada siang hari ini. Baik, nah tadi saya sudah sedikit mengantar ya, Bu, ya, bahwasanya memang ketika kita membahas tentang kekerasan, kemudian ataupun juga kasus yang terjadi di belakang ini, mungkin saya ingin dengar dulu perspektif Ibu terkait dengan apa saja yang sudah terjadi mungkin beberapa bulan terakhir yang melibatkan perempuan dan anak. Iya, kalau kasus sendiri ya, yang memang biasanya yang tinggi itu selalu anak. Tapi tadi yang dibilang sama Mas Akbar tadi ya, yang terakhir ini kita agak berimbang dengan perempuan, gitu ya. Kalau anak itu di posisi 47 kasus yang kami layani langsung, perempuannya di 46. 46 kasus, biasanya agak jauh ya, kasus anak lebih tinggi, tapi akhir-akhir ini berimbang dia antara kasus perempuan dan anak, itu yang ada di Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi. Nah, boleh sedikit dijelaskan kepada kita mungkin data tahun ini ataupun juga mungkin per triwulan berapa dan beberapa tahun terakhir bentuk gambaran kasus yang terjadi di Provinsi Jambi ini seperti apa, Bu? Kalau akhir kasus tahun kita kan ngelihatnya sih semester ya. Kalau ini kita udah di posisi 94 kasus yang kita layani langsung. Nah, untuk tahun lalu ditutup pada akhir Desember itu sekitar 210 kasus gitu kan. Jadi kalau kita lihat cukup tinggi lah ya, di pertengahan tahun ini baru bulan awal Agustus kasus kita udah pada posisi 94 gitu. Jadi udah ada peningkatan ya, tapi yang jelas kasus kekerasan ini seperti gunung es. Jadi yang terlihat itu pasti yang muncul. Kasusnya masih banyak di bawah yang belum muncul gitu. Jadi bukan berarti kasusnya itu tinggi, masyarakat mungkin salah satunya pengaduannya juga tinggi. Bukan berarti wah ini kasusnya tinggi nih, meningkat gitu ya. Program kami nggak jalan, pemerintah nggak. Karena kasus itu tinggi, mungkin salah satunya tempat pengaduannya sudah mulai tahu masyarakat di mana harus mengadu, sehingga kasusnya naik gitu ya. Yang jelas
Gunung es, yang di bawah masih lebih banyak lagi yang tidak melapor. Baik. Berarti ini kita belum apa ya masuk terlalu jauh seperti apa sebenarnya kasus-kasus yang terjadi. Namun memang secara data tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala ya, memang bentuknya gunung es. Jadi yang melapor mungkin masyarakat sekarang menilainya kok sekarang banyak yang ditemukan. Mungkin aksesnya sudah lebih baik ya Bu ya dibandingkan sebelumnya. Kami pun punya pelaporan online dan sebagainya untuk lebih menggampangkan, memudahkan masyarakat mengakses untuk laporan. Gitu. Baik, kita ke Pak. Jadi Pak Alul ini psikolog kita pada hari ini ya. Kita kan melihat bahwa data kemudian juga akses yang diberikan mungkin dari layanan UPTD terkait data kasus tadi ada 46 dan 47 ya untuk yang terbaru dan mungkin kasus-kasus lainnya ibaratnya gunung es. Kalau Bapak melihat mungkin secara gambaran umum di Indonesia dan mungkinnya khususnya di Provinsi Jambi seperti apa Pak? Iya sama. Sebenarnya sama ya untuk kasus-kasus anak, perempuan, bahkan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental dan lain sebagainya, pasti selalu tadi berhubungan dengan apa yang disebut dengan iceberg fenomena ya, fenomena gunung es. Yang terlihat itu ya sedikit, tapi kenyataannya tuh banyak. Ketika kita melihat kasus itu rasa-rasanya kecil, tapi ternyata besar gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat kan melihat segala sesuatu tuh hanya di permukaan. Ah kan itu hanya kasus kecil biasalah, tetapi masyarakat tidak melihat apa yang dampak berikut yang akan terjadi. Nah, kalau kita selaku psikolog tentu melihatnya seperti itu ya. Kita mungkin melihatnya 10 tahun lagi seperti apa anak ini kalau seandainya kena kasus seperti itu, 20 tahun lagi seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, mungkin dengan tadi juga Bu Asis menyebutkan masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran yang tinggi untuk melapor dan lain sebagainya. Semoga hal tersebut bisa mengurangi ya kasus-kasus yang ada, atau setidaknya kita bisa melakukan mitigasi yang lebih sesegera mungkin sehingga selain harapan kita kasusnya itu berkurang, dan kalaupun ada kasus ya memang bisa segera teratasi gitu. Baik, nah ini kan menarik ya Pak, ketika kita membahas tentang gambaran kejadian gitu ya Pak ya, dan data juga menyampaikan kenapa akhirnya perempuan dan anak ini menjadi unsur yang sangat rentang dan sering menjadi korban mungkin khususnya Pak. Ya, karena memang secara fisik lemah ya, karena kan laki-laki kan dianggap sebagai sosok yang memimpin, sosok yang berada di atas, sementara perempuan sosok yang lemah, anak-anak begitu juga. Memang secara fisik itu terhitung lemah, ya sehingga jarang ada rasanya perempuan memiliki kekuatan yang lebih dari laki-laki secara fisik. Terus kedua adalah dari segi budaya, budaya patriarki yang terlalu dominan ya, sehingga menganggap memang perempuan itu layak untuk ditindas dalam tanda kutip oleh laki-laki, anak layak untuk ditindas, seolah-olah kalau dilakukan kekerasan terhadap perempuan terhadap anak tuh sesuatu yang wajar dalam tanda kutip, kadang-kadang seperti itu. Terus berikutnya adalah memang tadi dari segi fisik ya memang ketidakmampuan perempuan itu untuk melawan gitu, apalagi anak-anak kan dia lemah gitu, dan biasanya kan kekerasan itu terjadi pasti dari orang yang punya dominasi kuasa yang lebih tinggi. Relasi kuasa. Dia mendominasi gitu. Misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga kan laki-laki, sehingga kan secara ini dia lebih mudah untuk mengintervensi si istri dan anak-anaknya gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Baik, jadi Bapak ada istilahnya culture juga ya Pak ya, budaya Indonesia salah satunya, dan juga unsur tadi ya kekuatan atau power ya, di mana lingkup ini ya leadernya adalah laki-laki, maka unsur kekuatan akan banyak sekali laki-laki memberikan intervensi kepada perempuan, seperti itu ya Pak ya. Nah, kita ke Bu Kepala nih. Bu, tadi kan ini sudah dapat gambaran dari psikolog kita. Nah, bagaimana sebenarnya kalau yang terjadi di Jambi ini sendiri? Memang rata-rata bentuk kasusnya yang terjadi apakah memang rata-rata pelecehan seksual kah, kekerasan di rumah tangga kah, atau seperti apa? Kalau kami bilang hari ini Provinsi Jambi darurat seksual. Karena kasusnya banyak banget kekerasan seksual gitu ya. Anak, bahkan ayah kandung, incest. Nah, itu banyak juga yang terjadi. Baru-baru ini ada incest, pelakunya abang kandung, abang kembar, kemudian abang ipar. Itu ada juga ya, banyak kalau khusus kita. Kalau kita lihat tadi mengerikan, makanya kami selalu bilang kita sekarang darurat seksual gitu nih. Kasus kekerasan seksual banyak banget di Provinsi Jambi ya. Jadi ya kita harus warning untuk itu. Nah, perempuan tadi kalau balik saya tambahin sama Bapak. Tadi bilang berkata itu relasi
kuasa ya, dominan. Makanya kita ada namanya program gender, gitu kan. Sebenarnya gender sendiri bukan untuk perempuan harus sama haknya sama laki-laki kayak emansipasi, enggak. Tapi peran dan fungsi itu tahu sendiri, gitu kan, bisa dipertukarkan dan dibuat oleh masyarakat itu sendiri, gitu. Makanya kita lagi galak-galaknya menghimbau untuk pemberdayaan perempuannya, gitu. Memang akhir-akhir ini yang terjadi, ini juga mungkin dampak dari perempuan ya, yang sudah mandiri gitu. Memang banyak yang terjadi untuk kasus kami, 10 kasus kami yang kami tangankan pada bulan Juli dan bulan Agustus. Awal Juli itu adalah kasusnya relasi gender. Jadi gini, sekarang ini laki-laki banyak loh yang nikah itu sama perempuannya yang lebih mandiri. Nah, ketika menikah sama perempuan yang lebih mandiri, secara status sosial, secara pendidikan, laki-laki nggak siap. Nah, untuk menunjukkan jati diri dia bahwa saya relasi kuasa dan lebih kuat, dia tekan perempuan tadi yang biasanya secara penopang ekonominya tinggi, gitu ya. Jadi maaf bicara pendidikannya S2 nikah sama SMA, gitu ya. Jadi ketimpangan dari segi pendidikan, sosial itu juga yang banyak terjadi di akhir-akhir ini, gitu ya. Perempuan laki-lakinya nggak siap gitu, sehingga sebenarnya sih mitra ya, pendamping. Siapapun dia yang lebih hebat, siapapun dia mungkin penghasilnya lebih tinggi, kita adalah mitra. Bagaimana kita membentuk keluarga dengan ketahanan keluarga agar tumbuh kembang anak kita tuh lebih baik kan, gitu ya konsepnya. Tapi ternyata kaum laki-laki ada yang beberapa nggak siap dia, sehingga dia menunjukkan jati diri dia, kuasa dia tadi yang patriarki, ya gue harus tekan perempuan, sehingga kadang-kadang sampai kasusnya banyak seperti itu yang akhir-akhir ini terjadi. Baik, jadi kasus gitu. yang muncul adalah bagaimana kesetimpangan ya, Iya, Bu, ya, jadi tidak ketimpangan setara, gender gitu ya. Ketimpangan gender juga terjadi gitu. Di mana perempuan sekarang banyak beberapa kasus perempuan itu lebih mandiri. Sebenarnya, Iya. tapi memang akhirnya dengan power tadi yang ditekan seperti itu ya, Bu, jadinya ya. dia merasa akhirnya KDRT. Baik. Nah, tadi mungkin kita ada dua berarti yang saya soroti. Pertama tadi perempuan, kemudian juga pelecehan seksual seperti itu. Nah, untuk pelecehan seksual seperti apa, Bu? Itu tadi. Kalau kejadian pelecehan seksual itu sangat mengerikan. Jadi kita nggak sangka, misalnya kayak tadi 3 incest sekaligus yang dilakukan ya, dan banyak lagi kasus-kasus anak di bawah umur sesama anak bawah umur gitu kan, dan banyak juga yang homo yang yang sesama laki-laki jenis itu banyak di Provinsi Jambi. Hari ini lagi banyak yang kita tanganin, kayak kemarin kasusnya yang lagi meledak sampai kita ke banding ya, ada salah satu itu udah selesai dan akhirnya pada posisi banding diterima jadi 6 tahun putusannya, dan itu kami kawal, tugas kita mengkawal itu untuk gitu. bisa memberikan apa ya istilahnya penegakan hukum yang sesuai seperti itu ya, Bu, ya. Baik, ini menarik sekali, Pak. Kita melihat ya selaku psikolog kita pada hari ini ada 2 garisan utama. Tadi pertama kasus yang cukup tinggi adalah terkait dengan pelecehan seksual seperti itu, baik melibatkan anak dan lain-lain. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan adanya kesetimpangan dari background seperti itu ya, Pak. Mungkin kita bahas satu-satu dari perspektif Bapak ya, Pak. Pertama tentang pelecehan. Memang pelecehan ini kalau dari data yang tadi disampaikan orang terdekat seperti itu. Nah, ini kenapa sebenarnya, Pak, ini bisa muncul? Ya memang kebanyakan memang ke orang-orang terdekat karena aksesnya lebih mudah. Gitu. Kalau melakukan pelecehan kepada orang yang jauh, yang mungkin tidak terlalu kenal, kan resikonya mungkin mereka merasa lebih susah untuk mengontrol reaksi dari apa yang dia lakukan tersebut. Tetapi kalau ternyata orang terdekat, nah mungkin bagi si pelaku itu lebih mudah untuk dikontrol gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu kan. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan dan lain sebagainya, ketika yang melakukan adalah misalnya ayahnya sendiri atau keluarganya sendiri, akhirnya berakhir dengan permintaan maaf, ya ini aib keluarga, ya sudah jangan digembar-gemborkan dan lain sebagainya gitu. Sehingga susah untuk dieskalasikan sampai ke urusan hukum, biasanya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau dilakukan dengan orang yang tidak dikenal, kan orang itu akan protes, kan dia bukan siapa-siapanya. Tapi ketika misalnya yang melakukan ayahnya sendiri, nanti tiba-tiba datang bibinya, sudahlah, jangan dilaporkan, kan gimana pun juga itu bapakmu. Nanti kalau dia masuk penjara, keluarga kita yang malu. Nanti kalau dia seperti ini, siapa yang membiayai hidup kamu dan lain sebagainya. Sehingga dengan hubungan-hubungan seperti itu tuh jadinya agak susah untuk melaporkan orang-orang yang jadi pelaku, dan itulah yang terjadi
situasi tersebutlah yang selalu dimanfaatkan sama pelaku gitu. Sehingga dia memang akan mencari biasanya orang terdekat yang dianggapnya lemah dan bisa dia intervensi gitu. Baik, ini menarik ya. Kita tahan dulu ya Pak. Sebenarnya pengen saya tanya lagi nih terkait dengan sebenarnya bagaimana nih sikap dari posisi korban ataupun juga keluarga untuk mendukung supaya berani untuk menyatakan. Kemudian juga tadi ya ada misalnya bibinya udahlah jangan deh bapak kamu, sebenarnya harusnya bibinya seperti apa supaya perilaku-perilaku ini terputus. Kemudian juga nanti yang berikutnya terkait dengan tadi kesetimpangan. Tapi kita tahan dulu ya Pak. Ini menarik sekali pembahasan kita Bu. Kita tahan dulu. Ini pemirsa menarik sekali pembahasan kita seperti apa harusnya lingkungan terdekat untuk mendukung agar memang perilaku-perilaku yang merugikan perempuan dan anak ini dapat diregulasi dengan baik. Usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih membahas tema perempuan dan anak harus dilindungi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengar bahwa saja begitu banyak gambaran kasus yang terjadi terkhususnya di wilayah Provinsi Jambi dan bagaimana respon lingkungan terkait dengan kasus tersebut. Tadi disampaikan oleh psikolog kita beragam sekali dan rata-rata respon itu bisa mendukung atau bahkan membuat korban merasa tidak perlu untuk melaporkan seperti itu atau bahkan tertutup lebih lanjut. Nah, ini bagaimana seharusnya sikap yang harusnya ditunjukkan dari lingkungan dan juga korban sendiri agar memang tidak blunder, karena tadi yang disampaikan di segmen awal kalau terjadi saat ini bisa jadi mempengaruhi dia di masa yang akan datang. Seperti apa Pak? Karena kalau di dalam psikologi kan kita mempelajari tentang siklus hidup mulai dari lahir sampai nanti tua, dan kalau di dalam teori perkembangan itu kan berhubungan. Ya, kita yang seperti sekarang ini adalah hasil dari sebelumnya, yang sebelumnya. Jadi itu berkaitan dan susah untuk diputuskan. Gitu. Kalaupun untuk diputuskan, untuk dilakukan konseling dan lain sebagainya, membutuhkan effort yang mungkin lebih lama, lebih susah lah gitu. Nah, hal seperti itu yang tidak bisa dibaca sama masyarakat awam pada umumnya, karena luka batin ini beda dengan luka fisik. Ya, ketika kita luka fisik itu berdarah, dioperasi, jahit, selesai. Tapi luka batin tuh nggak seperti itu, gitu. Ditutup nanti bisa kebuka lagi, gitu misalnya. Tapi kalau kita luka terus dijahit, selesai, nggak mungkin kebuka lagi kan? Nah, tapi kalau luka batin tuh tidak seperti itu. Nah itu. Nah sehingga dengan berbagai macam pertimbangan inilah akhirnya kadang-kadang masyarakat itu secara tidak langsung terlalu menyepelekan masalah-masalah seperti ini, gitu. Sehingga tadi lagi di awal pembicaraan kita mengatakan relasi yang dominan dari seorang ayah, seorang laki-laki, sehingga kadang-kadang untuk menutupi itu biar tidak malu dan lain sebagainya, kasus-kasus itu jadinya terlupakan. Sehingga kadang-kadang juga masyarakat jadi tidak sensitif terhadap perkembangan atau hal-hal yang terjadi pada si anak tersebut. Jadi memang agak susah kadang-kadang kita baru ketahuan setelah 3 tahun dia dicabuli orang tuanya. Kita baru ketahuan setelah 1 tahun, bahkan setelah hamil. Kadang-kadang kan masyarakat bertanya-tanya, kok baru 3 tahun baru dilaporkan, karena tidak segampang itu. Gitu. Ada banyak faktor, ada banyak pertimbangan dari pelaku yang kadang-kadang susah bagi dia untuk bisa speak out tentang apa yang menjadi permasalahannya itu, ya. Makanya butuh sekali dari PPA ini ya untuk mendampingi mereka tersebut, karena masyarakat secara umum kurang memahami tentang hal-hal tersebut. Bahkan tadi kadang-kadang akan cuma sekedar digitukan ya, kan dia juga masih kecil, nanti juga kan dia belum ini, dan ada banyak hal excuse yang dilakukan yang akhirnya apa yang dilakukan oleh si pelaku itu menjadi dapat pengampunan di masyarakat. Itu yang terjadi gitu. Padahal yang namanya pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, mau siapapun pelakunya itu tetap salah, itu tetap dosa, itu tetap harus ditindak. Baik. Gitu. Baik, ini ya yang akhirnya terjadi ya Pak ya. Ketika beberapa tahun baru bisa dilaporkan, bukannya mendukung korban tapi malah menyatakan kenapa diam saja gitu ya Pak. Ini juga akhirnya memberikan dampak yang kurang baik seperti itu. Baik. Nah, berarti korban dan lingkungan juga harus berani lapor gitu ya Pak ya. Dan kedua tadi yang saya mau konfirmasi lagi, kesetimpangan tadi Pak. Kan ada misalnya sosok mungkin perempuan yang punya background yang lebih tinggi gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak? Harusnya. Ya, mungkin hampir sama dengan penjelasan Bu Asy.
itu juga kadang-kadang kita melihat kalau perempuannya tuh wanita karir lebih kaya, seolah-olah kita menganggap ini perempuan pasti berani sama si suaminya. Pasti di rumah nih suaminya jadi yang ngikut lah gitu. Ya, yang ikut jadi kayak apa namanya, sutari, suami-suami takut istri gitu ya. Jadi pasti dia ngikut karena dia ya dimodali sama si perempuan. Tapi kenyataan itu tidak seperti itu biasanya memang. Sehingga hal-hal tersebut kan masyarakat jadinya tidak sensitif dengan hal tersebut. Jadi ketika ada masalah, orangnya kan nggak mungkin lah kan suaminya kan numpang hidup sama istrinya, masa suaminya berani sama istrinya gitu kan. Padahal secara psikologis tadi ada tuntutan untuk berkuasa, itu pasti selalu ada bagi diri seorang laki-laki terhadap perempuan, sifat dominannya itu pasti ada. Nah, sementara dia tidak bisa melampiaskan itu di luar karena dia nggak ada kerjaan. Kalau dia seorang bos, seorang atasan, dia lampiaskan ke anak buahnya, marah-marah dan lain sebagainya, sering seperti itu kan. Nah, atau dia punya lingkungan yang banyak gitu, bisa dilepaskan. Nah, tadi karena dia tidak bekerja, tidak apa, akhirnya ya kemana lagi, sementara itu sifat rasa itu tuh harus segera dilepaskan bagi dia gitu. Wah, ini menarik ya Pak. Jadi istilahnya pelampiasan emosional yang mungkin tidak bisa dilakukan ke orang lain, mau tidak mau ya karena istri yang terdekat ya, itu mungkin harus diregulasi sebaik mungkin. Kita akan angkat telepon terlebih dahulu Pak, mohon izin dan Ibu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga Bung Azir. Kabar. Baik, ini kalau dari suaranya Pak Yudi di Telanai ya. Sejahtera. Baik, silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, makasih Bung Ajat. Saya sapa dulu Bung Ajat ya, sebentar. Silakan. Yang terhormat ya Ibu Asih Novriani, tentu Kepala UPD PPA Provinsi Jambi yang saya hormati. Iya, Pak. Oleh sarjana psikolog, master psikolog, dosen psikolog Kunja, Bapak Fajrul yang saya hormati. Saya memang belum begitu mendapatkan data khusus di Jambi ya tentang kejahatan atau apa namanya itu yang dilakukan oleh perempuan dengan anak. Ini masih abu-abu data jadi. Nah, secara umum data nasional yang saya dapatkan bahwa kekerasan verbal itu pada anak oleh keluarga kepada anak gitu ya. Itu jelas sudah terbentang 62% dari jumlah anak di Indonesia. Di Jambi nggak tahu. Jadi artinya seperti orang tua itu sendiri yang dekat dengan anak, paman dan sebagainya. Misalnya dia membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Kok kau bodohnya, ini pinter. Ini kan verbal seperti itu dan sebagainya. Enggak, anak jadi stres. Yang kedua, data nasional, data di Jambi, kabur masih. Setiap 60 detik terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi kita sepakati dulu bahwa artinya gunung es itu memang ada. Itu dulu. Bukan omong-omong maksud saya. Jadi kan ini sangat berbahaya. Apalagi di daerah. Nah, data juga menyatakan bahwa orang-orang terdekat tadi dibahas, dikenal melakukan kekerasan itu. Orang tidak dikenal pasti takut tuh anak-anak. Tapi yang di dekat ini kakek mau kota ujung, bapak mau kata anak, itu kan sudah pemandangan umum itu. Nah, itu kita sepakat semua ini adalah gunung es. Baik. Nah, sekarang poin terakhir, aja tolong tahan sebentar. Siap, silakan Pak. Saya ingin bertanya tentu, karena gunung es tadi kan tidak main-main ini. Jadi upaya apa efektif yang segera harus kita lakukan? Ya artinya tuh nggak bisa kita ngomong kiat itu tadi. Apakah ini something wrong orang tua? Bagaimana kalau orang tua memang salah? Baik. Ya, itu. Yang kedua apa upaya pemerintah? Baik. Juga para ahli untuk mengkaji secara akademisi dengan gunung es ini. Baik. Jadi nggak bisa. Akhirnya ya seperti terakhir Bung Adet. Secara psikolog saya pernah baca itu hormon endorfin. Nah, saya tanya dengan ahli psikolog ini, apakah perlu endorfin ini
di hormon kebahagiaan ini ditularkan kepada anak-anak, kepada orang-orang. Baik. Jangan hormon yang terbalik. Baik, Hormon terima yang kasih. jahat itu. Terima kasih Pak Yudi. Karena- Di Telanai kami sudah menangkap poinnya adalah bagaimana sebenarnya kepastian dan juga perlindungan hukum. Ini juga menarik ya, tapi kita akan lihat dulu bagaimana sebenarnya gambaran kasus yang tadi disampaikan. Ya. Apakah memang yang disampaikan oleh Pak Alul tadi itu juga terjadi di wilayah Provinsi Jambi dengan indikasi bahwa saja memang orang terdekat bahkan tidak mendukung gitu Iya. korban untuk melapor Iya. seperti itu. Memang udah konsepnya ya Mas ya. Kalau yang melakukan kekerasan seksual itu, yang tadi Pak Alul juga ngomong secara umum itu adalah orang terdekat. Tadi dia disampaikan dia gampang ya. Yang kedua rayuan itu masuk gitu ya, merayu, kemudian ya karena paman sendiri, karena ayah sendiri dia lebih gampang untuk menguasai si anak gitu. Dan akibatnya kalau orang lain langsung lapor polisi. Kalau perempuan langsung minta kawin kalau orang lain, tapi kan kalau anak sendiri enggak gitu ya. Itu sih yang banyak terjadi juga kenapa pelaku kekerasan seksual itu identik sama adalah orang terdekat. Dan itu yang terjadi di sekitar kita gitu. Enggak di Jambi aja, di seluruh Indonesia pun kalau kita lihat di televisi memang sudah dipatokin. Kekerasan seksual itu adalah yang banyak terjadi adalah orang terdekat yang melakukannya gitu. Baik. Kan. Izin Bu, ini menarik nih. Kalau misalnya tadi adalah orang terdekat, apakah ada indikasi-indikasi lingkungan untuk mulai aware, sadar kalau misalnya mungkin anak atau ibu atau perempuan ini kemudian terindikasi dilakukan kekerasan tapi dia tidak ingin berbicara. Nah, orang lingkungan gimana, ada nggak indikasinya? Data yang dihimpun? Kalau di lingkungan sendiri, kalau kita melihat gambarannya ya Mas saat ini, bahkan ada yang tadi sudah hamil oleh ayahnya, lingkungan juga nggak peduli, gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin Pak Yudi, upayanya apa nih ya? Makanya kita juga udah ngelakuin kok kayak sosialisasi ke masyarakat dari grassroots ya, akar rumputnya. Ayo nih, kalau ada kekerasan lapor gitu ya. Tapi kan nggak semua masyarakat bisa terima langsung dia. Jadi kalau udah hamil misalnya oleh ayah kandung, maaf ayah kandung udah melahirkan, bahkan masyarakat juga nggak tahu, itu udah melahirkan siapa ayahnya gitu ya. Dan itu juga yang terjadi di kita sih, sering kita datangin atau ya itu tadi upaya pemerintah melalui misalnya di kabupaten mana kita pasti dobrak itu gitu untuk mengurangin juga ya. Kalau hilang sama sekali data kekerasan nggak mungkin gitu. Paling tidak mengurangi jumlah yang terjadi kekerasan seksual gitu. Karena tadi dampaknya luar biasa ya kata Pak Alul. Kalau sakitnya itu luka batin, luka dia fisik, kita bisa ke dokter. Kalau flu bisa minum obat sembuh. Tapi kalau luka batin sepanjang hidupnya, bahkan ada kasus kita beberapa kasus setelah kita terapi punya nggak sampai maksimal, apalagi tangan pemerintah ya, kita juga home visit dan apa yang kita lakukan. Ketika ada terjadi kasus kekerasan kembali, dia adalah pelaku. Nah ini, pelaku kemudian. Ini ada beberapa data yang kita terima, yang pernah kita lihat bahwa ini adalah pelaku dan ini sudah kita teriakin nih. Ya, saya juga suka ke pengadilan, saya teriakin sama para ahli hukum, ya persidangan, bantu kita untuk menyadarkan bahwa dampaknya luar biasa dan akan sepanjang hidup anak itu bermasalah gitu. Akan menikmati hasil-hasil dampak yang kata Pak Alul nggak setahun 2 tahun, nanti pada usia yang banyak keluar itu pada saat dia pubertas. Itu keluar lagi gitu kan. Maka ketika ada yang menyodomi, dia balik nyodomi gitu kan. Ketika ada korban kekerasan seksual, dia dulu dilakukan pemerkosaan, dia memperkosa balik gitu. Banyak itu, walaupun dia perempuan korbannya. Justru ada kasus kita yang heboh saat itu, kuburan Cina ya, itu perempuan pelakunya. Dia memperkosa anak-anak. Perempuan memperkosa anak-anak laki-laki. Nah ini kalau kita lihat backnya, belakangnya, dampaknya ya itu tadi, itu banyak sekali terjadi. Benang merahnya akan berhubungan erat dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu seperti itu ya. Iya, dan itu sering kami teriakin, ayo nih dampaknya yang harus kita lihat gitu. Makanya ketika kita masuk persidangan, saya selalu meneriakkan hakim, dampaknya gitu ya. Memang sekarang oke, karena orang semua betul kata Pak Alul ngomong, anak kecil nanti nggak ada dampak nih, tapi memberkas dia. Bagi kita mungkin yang di dunia yang sama, kita akan melihat itu. Tapi bagi mereka yang tidak dunianya sama, ngelihatnya biasa-biasa aja. Kok dia nggak nangis kok dia happy-happy saja, di balik kehappyan dia menyimpan, itu sih.
yang banyak Itu. terjadi. Baik, berarti pada dasarnya setiap instansi pemerintah memang ada plus dan minus dan kelebihannya dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Nah, kita akan ke Pak Alul. Sebenarnya bagaimana harusnya ini sebagai pengamat juga ya Pak, di luar dari Bapak sebagai psikolog pada hari ini, harusnya pemerintah atau lingkungan memberikan kepastian bahwa korban ataupun juga pelaku ini dapat diberikan hukum yang sesuai. Jadi ada kepastian hukum di antara keduanya. Seperti apa harusnya Pak? Ya tentu tadi kan kayaknya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan, saya nggak tahu apakah sudah final, sudah berlaku dan lain sebagainya. TPKS malah ditambah. Sehingga nanti hukuman yang diberikan itu memang berat gitu, sampai ada yang dikebiri dan lain sebagainya. Dan saya setuju itu, gitu. Karena pertama selagi hukuman itu tidak berat dan bisa tolerir ya, saya rasa mereka akan tidak terlalu takut untuk melakukannya gitu. Itu yang paling penting. Terus yang kedua memang ya kesadaran masyarakat kita lah secara umum. Memang kita kadang-kadang tidak akan terlalu peduli sampai kita yang mengalami. Nah, benar. Gitu. Setuju. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita baru mau peduli setelah kita mengalami, atau setelah anak kita diperkosa, atau setelah kakak kita di ini baru kita mau peduli? Kan enggak gitu. Jadi rasa empati terhadap korban dan lain sebagainya itu harus tinggi di lingkungan masyarakat. Saya rasa memang makin kesini memang sudah ada mulai seperti itu ya. Banyak beberapa kasus yang kadang-kadang kekerasan terhadap anak malah yang melaporkan tetangga-tetangganya gitu. Melihat nih anak sering dipukul, akhirnya tetangganya bersatu dilaporkanlah orang tuanya ke polisi. Itu sudah ada mulai seperti tumbuh itu, ya, mulai ada ini ya, kesadaran untuk menjaga lingkungan dari kekerasan itu. Baik, berarti memang mau tidak mau nih kepastian kembali lagi. Nah, tadi mungkin terkait undang-undang ya, Bu ya. Ini kan salah satu penjamin seperti itu ya, Pak ya, bagaimana anak ataupun juga perempuan yang dijadikan sorotan pada tema kita pada hari ini itu dapat kepastian hukum baik terhadap pelaku dan bagaimana pengkondisian korban seperti itu. Nah, ini bagaimana, Bu? Iya, kalau hukum sih udah jelas tadi ya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu ya, 2004 itu udah jelas, terus direvisi lagi 2018, terus sekarang ditambah undang-undang TPKS yang khusus banget mengurusi masalah seksual. Udah anak tambah lagi ya, kepastian hukum itu jelas. Sekarang kan yang merumitkan itu para penegakan hukumnya gitu ya, kayak terus mungkin kayak kita pemerintah gitu ya, yang selalu mendampingi sejauh mana sih hukum. Kalau hukum jelas paling minimal hukuman untuk anak kekerasan seksual itu 5 tahun. Itu sudah jelas. Kalau dia masuk ke pasalnya ya, dapat unsur-unsurnya ya 5 tahun, paling minimal putusan dia harus 5 tahun gitu kan. Tapi nanti kan di dalam pemberkasannya, APH-nya ya, untuk membuat ini supaya hukumnya tinggi gitu ya. Kemudian ada juga kita dibarengin dengan kehadiran ahli yang menyatakan bahwa dampaknya itu begitu besar. Kami rasa sih sudah berjalan gitu ya. Tapi ketika ada yang tidak sesuai ya kita tetap kawal. Baik, ini menarik gitu. nih, ketika tidak sesuai gitu ya. Tadi kan dinas kemudian dan unsur terkaitnya sudah melakukan upaya untuk membuat minimal undang-undang ini memang bisa diterapkan. Iya, harus diterapkan. Tapi kenapa di lapangan akhirnya banyak terjadi jauh di bawah hal tersebut? Ini kenapa, Bu? Biasanya ketemu. Kalau yang tidak sesuai mungkin banyak faktor gitu ya. Mungkin saksinya dan sebagai putusannya ya, dan responsifnya para penegak hukum terhadap kasus tadi kekerasan anak yang disampaikan Pak Alul tadi ya. Kita dengar banyak yang ini belum kejadian ke kita ya. Jadi makanya kan saya selalu teriak gini, ayo ini memang anak orang gitu ya. Tapi nanti kalau keluarga kita baru kita tahu, wah gimana sakit hatinya, bagaimana kita harus memperjuangkan hak anak kita gitu ya. Nah ini juga mungkin penyebabnya banyak faktor, saya juga nggak bisa secara detail gitu menyampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang responsifnya terhadap anak gitu ya, dan menganggap tadi remeh sehingga putusannya itu dibawa. Tapi karena itu kita nggak punya hak, kami pemerintah provinsi itu nggak berhak, Provinsi Jambi ataupun UPTD sendiri, kami nggak bisa mempengaruhi secara besar. Harusnya ada pembuktian ya. Kami bantu untuk pembuktian, kayak pembuktian secara psikologisnya, itu yang kita sampaikan terus di persidangan. Nah, ketika tidak sesuai pun diputuskan, ya kita kawal.
untuk sampai dia sesuai gitu. Baik. Dibanding lagi ya. Dibanding, kita bantu untuk banding wilayah hukumnya, kita terapkan itu, banding kita ajukan banding kemana saja, dan kita bersurat kepada siapa saja untuk kasus ini tetap naik gitu ya. Ini menarik sekali ya, bahwa upaya yang sudah dilakukan. Nanti kita lihat bagaimana perspektif dari psikolog, dan juga apa sebenarnya yang harusnya didukung oleh masyarakat, kemudian juga unsur-unsur terkait bahwasanya kepastian hukumnya benar-benar dijalankan gitu. Sudah ada batasannya, kenapa turun gitu ya. Nah, ini nanti kita mencoba untuk ulik bersama pemirsa dan saudara. Tahan dulu ya Ibu dan Bapak. Kita akan jeda, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Baik, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan perempuan dan anak ini harus dilindungi. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwasanya memang begitu banyak langkah dan strategis yang dilakukan, bahkan undang-undang yang terbaru saja sudah menjamin bahwa perlindungan yang pasti berdasarkan hukum ini sudah dilakukan. Tapi memang implementasi yang perlu disoroti seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak melihat mungkin secara keseluruhan bagaimana sebenarnya masyarakat nih bisa bersama-sama lah mengawal gitu bahwasanya ini bisa diimplementasikan lebih lanjut gitu Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Asy, kalau undang-undang itu sudah cukup lengkap lah ya, PPAKS ya. Dari DPR juga sudah ketok palu dan mungkin sudah bisa diterapkan dalam proses persidangan terhadap kekerasan anak dan kekerasan seksual kepada perempuan juga gitu. Lagi-lagi ketika itu berbenturan dengan pelaksanaannya, kadang-kadang ya kita tidak bisa pungkiri, kadang-kadang belok ke sana, belok ke sini gitu. Yang seharusnya kita prediksi kena hukum 6 bulan, 6 tahun, tahu-tahu jadi 2 tahun, tahu-tahu jadi setahun, bahkan bisa bebas. Nah, kalau itu kan sudah di luar jangkauan kita ya, sudah kalau apalagi saya sebagai dosen dan pendidik ya cuman sebatas memberikan edukasi gitu ya kepada masyarakat dan lain sebagainya. Terus masyarakat juga sekali lagi ini memang kekuatan masyarakat, apalagi netizen ya sekarang sudah, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu sosial gitu kan, netizen bersatu padu gitu untuk melawannya gitu. Nah, itu memang itu salah satu bukti contoh positif dari netizen Indonesia gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang isu-isu sosial tentang pelecehan dan lain sebagainya yang tidak dapat perlakuan yang adil, tiba-tiba FYP di TikTok apa di Instagram akhirnya diserang, akhirnya lebih serius untuk ditangani gitu. Itu lebih bagus juga. Dan tentu edukasi yang mulai dari penyuluhan, mulai dari ya penyuluhan lah ya. Terus dari tokoh agama juga penting untuk mengedukasi masyarakat. Jangan pula nanti tokoh agamanya malah pelakunya gitu. Karena beberapa kasus kita temui seperti itu ya. Malah si tokoh agama ini salah satu pelaku kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Jadi kan akhirnya kalau seperti itu masyarakat mau lihat contoh yang mana lagi gitu. Ya. Jadi intinya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada pemerintah saja. Kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada korbannya saja gitu. Itu tanggung jawab semua. Ya, jadi kalau kita tidak tidak merasa bagian dari itu dan tidak peduli terhadap hal itu, ya kita ibaratnya ya dosa kita tanggung jadinya seperti itu. Dosa ditanggung berjamaah ya Pak ya. Akhirnya seperti itu kan. Membangun lingkungan tadi ya Pak ya, salah satunya itu adalah salah satu poin penting untuk membantu regulasi dan kepastian hukum ini berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Baik, kita ke Bu Nila nih. Bu, mohon izin. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya proses kemudian dan lain-lain. Nah, untuk program sendiri seperti apa yang sudah dilakukan dari UPTD PPAD? Jadi gini, kalau di UPTD sendiri itu programnya hanya penanganan pelayanan. Kita satu program cuman. Jadi setiap kasus yang masuk itu harus kita tangani sesuai dengan kebutuhan korban. Jadi kita punya 6 layanan. Layanan pertama konseling, kemudian rehab sosial, terus kita punya layanan rumah perlindungan, mediasi, hukum, pengaduan juga ada layanan kita. Jadi 6 layanan itulah yang kami kerjakan setiap hari. Jadi kita ngelihat nih, oh ini si korban butuhnya konseling psikologi, kita konseling. Oh si korban ini rehab sosial yang harus kita lakukan untuk dia bisa kembali ke masyarakat. Kita lakukan rehab sosial. Butuh pendampingan advokat, kita punya advokat. Nah itu sih yang ada di layanan kami gitu ya. Karena programnya cuma satu, pelayanan. Bagaimana kita pelayanan dan penjangkauan untuk korban kekerasan. Cuma di dinas kami juga punya program lain untuk pencegahan. Itu ada di bidang
pemberdayaan perempuan dan di bidang perlindungan anak. Nah, mereka inilah sebenarnya yang menjadi yang maju duluan untuk mengepung kasus. Katakan lebih bagus mencegah daripada mengobatin. Kalau kami posisinya mengobati, kalau dia mencegah gitu ya. Nah, program pencegahan inilah mungkin yang pernah dilakukan kayak di manajemen kasus. Bagaimana kita melayani program melayani itu serentak di Indonesia dengan satu pola gitu ya. Kemudian ada programnya mungkin turun ke masyarakat supaya masyarakat peduli bahwa kekerasan seksual itu udah di sekitar kita gitu kan. Dan kekerasan seksual tadi yang kita samakan dosanya berjamaah. Kita harus sampaikan juga alam udah nggak suka sama kita gitu ya. Musim panasnya panas banget, musim dingin banget. Kenapa? Karena kita udah nggak peduli sama hal-hal yang harusnya kita masyarakat sangat peduli, karena itu ayah kandung, abang kandung yang sangat erat ya, maksudnya ini incest loh gitu, bukan orang lain lagi tapi incest gitu, saudara. Nah, ini juga yang disampaikan. Begitu juga dengan program pemberdayaan perempuan. Mereka harusnya pasca terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT perempuan lemah nih, diberi dukungan penguatan secara ekonomi dan juga diberi pendampingan bagaimana dia bisa ngelola ekonominya dengan baik, kesehatan dan sebagainya. Itu sudah ada sih di program pemerintah. Nah, bagaimanapun ya harus dijalanin ya, walaupun kondisinya sekarang efisiensi. Ini Jadi sih tetap harus kita tuh semua. Jadi kita ya dengan keadaan kita yang sekarang ini program tetap jalan. Nah, itu sih untuk program kami gitu ya. Yang jelas pengaduan penyelesaian kasus itu di UPTD PPA. Baik, jadi memang siapapun di luar sana yang menyaksikan dan mungkin butuh bantuan bisa saja langsung melaporkan. Bisa, bahkan kita punya Silayang Mobile. Silayang Mobile bisa diakses di seluruh Indonesia melalui Play Store. Hanya menggunakan NIK dan nomor HP. Bisa membuat pengaduan. Buat pengaduan, malas ketemu jumpa sama saya, bisa di situ. Bahkan ada rubriknya untuk ngobrol. Baik, Jadi berarti itu sudah begitu banyak pelayanan yang disajikan, tinggal memang didukung nih untuk sama-sama bisa mengakses lebih lanjut. Karena kita melihat tadi itu kekerasan ini yang kita nanti bakal rasakan 10-20 tahun ke depan. Nggak ada penggantinya nanti kalau semua anak Indonesia mengalami kekerasan. Baik, Bu Gitu Kepala. sih. Kita ke Pak Alul nih. Pak, izin Pak, ini mungkin tadi sudah mendengar program-program yang sudah diberikan seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin apakah ada rekomendasi sebenarnya program-program lanjutan dan harusnya seperti apa nih untuk pendampingan khususnya berbasis psikologis Pak? Sebenarnya program yang ada di pemerintah ini sudah cukup bagus ya. Ada PPA-nya dan di situ ada psikolognya dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ada hotline laporan kemana dan lain sebagainya. Tinggal pelaksanaannya aja lagi. Saya rasa mungkin dengan kalau dari saya sih pribadi berharap memang ada penambahan SDM-nya gitu. Mungkin kalau psikolog tidak banyak di Indonesia ini, mungkin tambah sarjana psikologi atau orang-orang yang memang bisa dilatih minimal untuk melakukan konseling, untuk menerima itu, menerima curhatan atau menerima apalah gitu ya, untuk bisa meredakan masalah yang terjadi pada korban. Dan itu upaya kuratifnya ya. Kalau preventifnya tadi tetap ya sosialisasi kemana-mana itu penting gitu ya. Harus ada kampanye secara besar-besaran tentang gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara itu dalam skala banyak, ya seharusnya yang mendahului adalah pimpinan tertinggi gitu. Kalau kita di provinsi ya memang dari gubernurnya harus turun tangan dulu gitu. Gubernur ke sekda ke bawah sampai ke bupati, wali kota ke bawah, dan itu bersatu padu untuk ininya. Jadi memang harus ditunjukkan perangnya pimpinan kita terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu gitu. Harus jelas kalau kita berperang dan melawan itu gitu. Harus jelas posisinya. Dan sekali lagi, dan kita pun harus konsisten ketika itu kasus berhubungan dengan kerabat kita, ya kita harus adil gitu. Tidak bisa ketika yang kebetulan yang melakukan adalah kerabat dari pejabat atau apa, akhirnya kasusnya melempem gitu, hilang dan seterusnya. Itu juga nggak bisa. Jadi konsistensi yang harus dilakukan para pimpinan itu juga perlu. Tapi kalau program-program saya rasa ini sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Ya tadi sudah ada kita bisa aplikasi dari Play Store, sudah seperti ini dan sudah disediakan konselingnya. Bahkan kalau dari HIMSI juga saya rasa sudah ada tempat pusat konseling kayak sehati ya, sejiwa gitu, bisa konseling secara ini dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah cukup lah.
Tapi ya di preventifnya ini mungkin diperbanyak lebih kepada sosialisasi atau acara-acara yang berhubungan untuk mengedukasi tentang hal ini. Baik, berarti memang bagaimana program-program ini dapat kuat dilakukan dan tadi ya balik lagi kepastian hukum ini tidak hanya mengikat untuk kalangan-kalangan tertentu, tetapi siapapun dan itu bahkan pejabat tertinggi pun itu tetap harus punya hukum dan setara yang sama seperti itu ya Bu ya. Ini menarik sekali. Nah, mungkin kalau ke depan Bu apa saja nih langkah mungkin yang mau dilakukan program-program lanjutan ataupun juga khusus nih program yang ada di Provinsi Jambi sendiri? Iya, kalau program tetap kita lanjut. Dari awal penanganan tetap jadi prioritas kita. Bagaimana kita harus menangani korban semaksimal mungkin dengan tantangan tadi yang disebutkan Pak Alun mungkin ya. Ini kasusnya siapa nih, siapa backupnya, dan itu tetap harus kita tindak lanjutin juga gitu kan. Dan juga banyak kasus-kasus memang kadang ada orang penting ya, yang orang penting, ada pelakunya, ada korbannya gitu ya. Nah itu juga tetap kita tindak lanjuti sesuai dengan aturannya. Nah untuk program yang pencegahan tetap juga jalan. Iya, lanjutin. Programnya gitu. Kolaborasi intinya. Kolaborasi, ya, karena nggak bisa ditanganin saja kalau tidak ada pencegahan gitu kan. Jadi kalau mau ngelihat sampah, lihatnya di UPTD PPA. Jadi intinya kita sama-sama membenahi harus gitu ya Bu ya. Baik, gitu. kita akan tahan dulu Bu Kepala dan juga psikolog kita pada hari ini. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu dan usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, saudara dan pemirsa, kembali lagi berjumpa bersama kami di Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita di siang hari ini sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Pertama, saya persilakan Bu Kepala, Bu, apa yang disampaikan pada masyarakat? Saya menyampaikan satu, kalau terjadi kekerasan jangan takut lapor. Di UPTD PPA, alamatnya Jalan Ayani, nomor 9, Telanai Purah, di depan Diknas, atau melalui aplikasi kami Silayang Mobile, bisa di-download di Play Store dengan menggunakan NIK dan nomor HP. Nanti kita tindak lanjutin, jangan pernah takut untuk speak up. Baik, jadi intinya jangan takut untuk speak up dan jangan takut untuk melapor seperti itu ya Bu. Terima kasih karena Bu gratis. Kepala. Iya, karena gratis. Saya sampaikan gratis. Termasuk di rumah perlindungan yang butuh gratis dia. Baik, semuanya adalah gratis. Gratis dari Pak Gubernur kita gratis. Baik, terima kasih banyak Bu Kepala sudah hadir pada siang hari ini dan juga menyampaikan pesan dan kesannya. Boleh psikolog kita pada hari ini Pak Alul, apa yang disampaikan kepada masyarakat dan juga penonton? Oke, tadi sudah dijelaskan, saya hanya menyimpulkannya. Masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ini adalah fenomena gunung es. Apa yang kita lihat itu kecil, tapi sesungguhnya itu besar. Bisa jadi kejadian yang ada di PPA ini 10, tetapi kenyataannya ada 100 di lapangan seperti itu. Sehingga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa lagi berlengah-lengah, kita tidak bisa lagi menganggap ini sepele ya. Jangan sampai nanti hal baru terjadi pada kerabat kita, baru kita sadar pentingnya untuk pencegahan itu ya. Jadi kita dalam satu komunitas, dalam satu komunitas yang sama, kita sebagai sesama manusia gitu, jangan sampai lagi ada hal-hal itu terjadi, dan kita harus berani melawannya kalau itu terjadi. Apapun itu kita harus berani melawannya, apalagi perangkat hukum sudah ada dan sudah jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Alul selaku psikolog kita pada hari ini yang sudah hadir juga dan memberikan pandangan, dan kedua narasumber kita terima kasih banyak dan membahas tentang tema kita tadi. Saudara dan pemirsa, memang perempuan dan anak ini menjadi subjek dan juga objek yang harus kita lindungi bersama, karena pada dasarnya terkait dengan kolaborasi pencegahan ini adalah kolaborasi masyarakat secara holistik, tidak akan diberatkan kepada salah satu unsur, tapi bagaimana memeranginya secara bersama-sama agar menciptakan lingkungan yang aman, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Saya Zaid Akbar mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.